Selamat menyaksikan. Kisah pemilik kambing dan pemilik kebun. Kisah ini disebutkan di Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 78 hingga 79. Peristiwa ini terjadi pada masa pemerintahan Nabi Daud alaihi salam. Dalam kisah ini diceritakan bahwa anak Nabi Daud yaitu Sulaiman membantu sang ayah dalam menyelesaikan persoalan antara pemilik kambing dan pemilik kebun. Sepeninggal Tholib, Nabi Daud diberikan amanah untuk menggantikannya menjadi Raja Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat beliau menjadi Nabi dan Rasul. Selain itu, Allah juga memberikan beberapa mukjizat kepada Nabi Daud. Di antaranya, diturunkan kitab Zabur kepadanya. Beliau dapat melunakkan besi hanya dengan tangan kosong. Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Semua orang yang mendengarnya langsung jatuh hati kepadanya. Nabi Daud adalah sosok seorang raja yang adil dan bijaksana. Semua rakyat hormat padanya. Jika ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh kaumnya, tak jarang mereka menemui Nabi Daud agar diberikan solusi. Pada suatu malam, segerombolan kambing merusak kebun anggur milik seorang petani. Keesokan harinya, si pemilik kambing mencari kemana perginya hewan peliharaannya yang tak kunjung pulang. Ternyata didapati kambingnya di sebuah kebun anggur. Astaghfirullahaladzim, kambing-kambingku, apa yang telah kalian lakukan pada kebun anggur ini? Kenapa kalian menghancurkan menjadi seperti ini? Aduh. Tak lama kemudian datanglah si pemilik kebun. Ia terkejut melihat penampakan kebunnya yang hancur. Ya Allah, apa yang terjadi? Oh kebunku. Wahai Tuan, benarkah semua ini ulah kambing-kambingmu? Padahal hari ini aku berniat melakukan panen. Maaf sekali Tuan, aku juga tidak menyangka kambing-kambingku akan memakan hasil panenmu. Biasanya mereka mencari makan di tempat lain. Si pemilik kambing merasa bersalah pada pemilik kebun karena ulah kambing-kambingnya. Wahai Tuan pemilik kambing, aku akan memaafkanmu jika kau menyerahkan kambing-kambingmu atas kerusakan kebunku. Tapi maaf Tuan, saya rasa ini tidak adil bagiku. Bagaimana jika kita meminta pendapat dari Raja? Aku yakin beliau bisa berlaku adil dalam menyelesaikan persoalan ini. Baiklah, aku setuju. Kemudian keduanya berangkat menuju istana Nabi Daud. Tampak di sana Nabi Daud dan Sulaiman sedang bercengkrama. Saat itu Sulaiman masih sangat muda dan belum diangkat menjadi nabi oleh Allah. Wahai kaumku, apa gerangan yang membuat kalian datang ke istana sepagi ini? Wahai Raja, tepatnya tadi malam kambing-kambing milik Tuan ini telah merusak kebun anggur milikku. Tidak hanya itu, kambing-kambing milik Tuan ini juga memakan buahnya. Akibatnya warga kami gagal untuk panen hari ini. Benarkah yang dikatakan oleh pemilik kebun itu, wahai Tuan pemilik kambing? Benar, wahai Raja. Ini kali pertama terjadi. Biasanya kambing-kambingku tidak pernah mencari makan di kebun orang. Akhirnya kami memutuskan untuk menemui Anda. Kami yakin Anda dapat berlaku adil dalam menyikapi persoalan ini, wahai Raja. Nabi Daud mendengarkan penjelasan dari kedua orang ini dengan seksama. Begitu juga dengan Sulaiman yang menyimak percakapan sedari tadi. Setelah aku mendengarkan penjelasan kalian, aku memutuskan bahwa pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya sebagai ganti atas kerusakan kebun dan hasil panennya. Benarkan apa kataku tadi? Mendengar keputusan dari Nabi Daud, pemilik kambing sangat sedih. Ya Allah, aku tidak ingin kehilangan kambing-kambingku. Hartaku hanya kambing-kambing itu. Wahai ayah, bolehkah aku berpendapat mengenai persoalan ini? Wahai Sulaiman, katakan pendapatmu. Menurutku, bagaimana jika Tuan pemilik kambing ini mengganti tanaman yang rusak dengan tanaman yang baru sampai hasil panen berikutnya?
Jadi kambing-kambing tuan ini hanya diserahkan sementara ke tuan pemilik kebun. Nah, sembari menunggu, tuan pemilik kebun diperbolehkan untuk mengambil manfaat kambing-kambing milik tuan ini, seperti susu dan bulunya. Semua orang mendengarkan penjelasan Sulaiman dengan cermat. Nabi Daud tersenyum melihat kebijaksanaan anaknya dan beliau setuju dengan usulan Sulaiman. Ya, aku setuju dengan usulanmu, Sulaiman. Engkau sungguh cerdas dan bijaksana, wahai Sulaiman. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 78-79. Dan ingatlah kisah Nabi Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang karena ladang itu dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka kami memberikan kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu. Sesungguhnya semua ilmu yang kumiliki adalah karunia dari Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi, seperti yang kalian dengar dari Sulaiman barusan keputusannya. Bagaimana tuan-tuan? Apakah kalian dapat menerimanya? Ya, saya menerimanya, wahai Raja. Alhamdulillah, terima kasih wahai Raja dan Sulaiman. Demikianlah akhir kisah pemilik kambing dan pemilik kebun pada zaman Nabi Daud. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, hendaknya kita membiasakan diri untuk bersikap adil dalam mensikapi persoalan kehidupan, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kedua, jangan mudah berbangga diri atas kelebihan ilmu yang dimiliki. Seperti Sulaiman yang selalu mengingat Allah, karena semua ilmu yang kita miliki atas izin dari Allah, bukan murni usaha kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga cerita ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.